Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah untuk senantiasa berada dalam ajaran, mengikuti akhlaknya, budi pekertinya, menjadikan beliau sebagai uswah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena ketika Nabi Muhammad kita jadikan uswah, ketika Nabi Muhammad kita jadikan suri tauladan, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia. Kita akan menjadi manusia-manusia yang diangkat harkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan sebagaimana kemarin kita sudah membahas mengenai tentang pentingnya pendidikan terhadap anak, mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita, bagaimana budi pekerti, bagaimana akhlak, bagaimana ajaran, bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, agar anak kita menjadi anak yang memiliki derajat, menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ingin anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi generasi yang berkualitas, maka kenalkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagaimana kemarin sudah disinggung panjang lebar, ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yaitu dengan mengenalkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengadakan maulid Nabi, menceritakan bagaimana akhlak Nabi. Maulid-maulid yang kita baca, ya, maulid-maulid yang kita baca itu apa isinya? Semuanya adalah tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad, tentang bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad, zahiran wa batinan Nabi Muhammad, dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, ketika masa muda, dan seterusnya. Itu yang dijelaskan di dalam maulid-maulid yang kita baca. Entah itu maulid ad-dibai, entah itu maulid simtuduror, barjanji, dan lain sebagainya, adalah mengkisahkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum menyalahkan orang yang baca maulid, emang apa sih yang dibaca? Coba pahamin dulu yang dibaca apa. Itu adalah biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar anak-anak kita mengenal, bukan cuma nama, ya. Bukan cuma sekedar nama Nabi Muhammad, nama nabinya adalah Muhammad, bukan cuma sekedar nama, tapi juga betul-betul mengetahui bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya, bagaimana ajarannya, bagaimana syariatnya, bagaimana akhlak mulia yang dicontohkan Nabi, sehingga mereka akan tumbuh dalam hatinya kecintaan, kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya kalau kita ceritakan, ketika Nabi diganggu, Nabi tidak membalas dengan gangguan. Ini perlu ditanamkan. Kalau kita kan sekarang enggak, akhirnya musuhan, ya. Kita ajarkan kepada anak kita, Nabi itu kalau diganggu enggak ngebalas, bahkan ngebalasnya dengan sesuatu yang baik. Dan itu dicontohkan karena memang ya akhlak mulia yang istimewa itu adalah ketika berbuat baik kepada orang yang gak baik sama kita.
akhlak mulia yang luar biasa adalah ketika kita berbuat baik, bersikap baik kepada orang yang jahat sama kita, bahkan mungkin terang-terangan jahat sama kita, namun kita masih bisa senyum. Itu akhlak mulia. Namun kita masih bisa bersikap baik, padahal kita punya tetangga misalnya selalu jahat sama kita. Ini akhlak yang diajarkan Nabi adalah ketika kita bisa berbuat baik kepada mereka, dan itu tidak semua orang bisa. Saya belum tentu bisa berbuat baik sama orang, senyum sama orang, padahal tahu orang itu jahat di belakang kita. Padahal tahu orang itu sering misalnya ngegibahin kita. Padahal kita tahu orang itu terang-terangan mungkin berbuat jahat, zalim kepada kita. Tapi kita masih bisa senyum, masih bisa membalas dengan kebaikan. Itulah akhlak mulia yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad bukan menyampaikan tapi menjalankan. Kita sudah tahu kisahnya bagaimana. Ya, inilah yang perlu diketahui, bahwasanya anak-anak kita mereka harus paham, mereka itu punya nabi, kita punya nabi yang mana akhlak dan budi pekertinya tinggi dan luar biasa. Bahkan dalam riwayat innama bu'istu liutammima makarimal akhlaknya, agar kita ini menjadi orang-orang yang bermartabat, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan ya dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyib insan Allah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Pembahasan kita yang kemarin masih dalam kemakruhan yang ada di dalam sholat, untuk supaya kita perhatikan tujuannya untuk supaya sholat kita sempurna, untuk supaya sholat kita berkualitas, ya, dengan menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, juga menyempurnakan dengan meninggalkan kemakruhan-kemakruhan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, insya Allah kesempatan untuk menjadi sholat yang istimewa itu lebih besar, sholat yang berkualitas, sholat yang dalam Al-Quran apa kemarin dijelaskan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini kemarin sudah disampaikan, buat sama-sama kita introspeksi diri. Kita sholat tapi masih suka berkata jelek. Kita sholat masih suka nyaci. Kita sholat masih suka gunjing. Kita sholat masih suka gibah. Kita sholat masih berbuat kemungkaran. Mata belum bisa dikontrol melihat yang haram. Perilaku kita masih berbuat misalnya hal-hal yang tidak pantas, atau nauzubillah sampai berbuat maksiat dan lain sebagainya. Sholat mah sholat tapi maksiat jalan terus. Ini perlu kita sama-sama koreksi. Saya juga sama-sama kita mengoreksi diri. Berarti sholat kita masih belum mencapai kesempurnaan. Mungkin masih banyak sunnah-sunnah yang tidak diperhatikan. Mungkin masih banyak kemakruhan-kemakruhan yang dikerjakan ketika sholat. Itu diantaranya. Jadi berusaha, ya, dengan kita ngaji dalam program Panji Duha ini, kajian fikih ibadah hari ini, ya. Dan jadi insya Allah ada kajian fikih itu macam-macam, ya, ilmu fikih itu macam-macam. Ada ilmu fikih bab ibadah, itu kaitannya dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa. Kemudian ada lagi fikih dalam urusan munakahat, pernikahan, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, ya, termasuk di bab-babnya, bab rujuk, bab tolak, kemudian bab khulu dan lain sebagainya. Ada lagi fikih bab muamalah, kaitannya dengan jual beli, tentang riba, tentang pegadaian, tentang misalnya apalagi ariyah, hibah dan lain sebagainya. Itu semua penting, ya. Itu semua penting. Kalau tidak dengan ilmu, maka semua bisa berakibat fatal. Kalau misalnya masuk ke dalam bab ibadah tidak dengan ilmunya, aturannya yang ada, maka ibadahnya tidak sah. Sering disampaikan,
Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sampai mungkin kita ngedengarnya bosan ya. Tapi terus kita sampaikan supaya kita paham, supaya mengingatkan kita bahwasanya betul-betul yang namanya ibadah itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ya pasti nggak diterima, pasti nggak sah. Ya. Yang ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita mulai sejak dini, ya, mulai sejak dini. Kemudian, kalau misalnya kaitannya dengan pernikahan, maka ketika tidak dengan aturannya, ketika tidak dengan ilmunya, maka pernikahannya tidak sah. Kalau sebuah pernikahan itu dalam agama dihukumi tidak sah, walaupun andai kata dia punya buku nikah, tetap status hukumnya dia berzina. Nauzubillah. Ya, status hukumnya dia berzina. Walaupun andai kata dia punya buku, ketika kurang syaratnya, dia kurang rukunnya, tidak terpenuhi daripada syarat rukunnya. Seperti misalnya dalam rukunnya itu harus ada wali. Nah, nanti dibahas itu panjang lebar siapa yang berhak jadi wali dalam pernikahan. Ya, ketika perempuan mau menikah. Gitu. Sekarang suka ada yang gampang-gampang ngangkat wali misalnya. Banyak orang-orang yang nggak berhak jadi wali, ya wayahna jangan jadi wali. Termasuk nggak boleh mewakilkan. Kalau dia statusnya memang bukan wali, juga tidak bisa mewakilkan. Nah, yang bisa mewakilkan itu adalah orang yang memang dia punya wewenang untuk menikahkan. Contoh, ada seorang bapak punya anak gadis. Dia berhak menikahkan karena bapak kandungnya, asli bapak kandungnya. Kemudian dia ingin mewakilkan ke ustadz, ke RT, ke RW, terserah. Ya, ke ulama mau dia mewakilkan itu bisa. Tapi kalau misalnya dia statusnya bapak angkat misalnya, atau bapak sambung, ya, bapak angkat atau bapak sambung, bapak tiri. Walaupun dia jadi bapak tiri itu dari kecil, dari orok itu anaknya yang perempuan dia urus, tapi statusnya nggak bisa jadi wali, juga mewakilkan nggak bisa, ya. Itu diantara pentingnya, ya. Yang perlu insya Allah di Panji Duha itu ada jadwalnya, ya. Fikih seputar pernikahan. Yang belum dibuka itu fikih seputar muamalah. Insya Allah nanti kita carikan waktu yang tepat. Apakah itu masih di Panji Duha atau mungkin di Panji Asar, Isya atau Panji Subuh. Nanti kita akan cari waktu yang enak, waktu yang tepat insya Allah. Walaupun mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, mudah-mudahan kita bisa menyimaknya, ya, untuk mutolaah, ya, bukan mengajari, untuk mutolaah bersama, mengkaji bersama. Baik, insyaallah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah ngebahas di antara kemakruhan yang ada di dalam sholat adalah tarkus surah, tidak membaca surat, ya, di rakaat di 2 rakaat pertama. Fi raka'atainil ulayain, di 2 rakaat pertama. Jadi baik imam atau ini ataupun ibu-ibu yang ada di rumah, kalau makmum enggak, ya. Kalau makmum enggak, ini khusus imam dan ketika ibu-ibu sholat sendiri ada di rumah. Baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, di 2 rakaat pertama yang disunnahkan itu membaca surat. Kemarin sudah dijelaskan walaupun pendek, ada ulama mengatakan pendeknya minimal adalah 3 ayat. Jadi kalau misalnya mau membaca bukan surat sempurna, tahu surat sempurna, ya, maksudnya surat sempurna itu mulai dari awal sampai akhir, seperti Al-Ikhlas, surat sempurna dibaca semua. Ataupun misalnya ngebaca di pertengahan ayat, ya, ngebaca di pertengahan ayat, maka ada ulama mengatakan minimal jangan kurang dari 3 ayat. Jadi kalau misalnya bapak atau buat Anda jadi imam atau ibu yang sholat di rumah, habis baca Fatihah misalnya mau ngebaca surat Al-Baqarah, diusahakan 3 ayat minimal, ya. Atau mau Al-Imran atau mau al yang lainnya, Ar-Rahman, Al-Waqiah, minimal diusahakan 3 ayat. Jangan kurang. Kan suka ada memang yang menjelaskan kan, 1 ayat aja. Jadi udah
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ini terlalu menggampangkan ya. Ini terlalu menggampangkan. 3 ayat. Kalau memang mau baca Yasin silahkan. Tapi 3 ayat. Yasin wal Qur'anul Hakim. Ya. Pilih 3 ayat. Mau Ar-Rahman, Ar-Rahman dan seterusnya alam Al-Quran. Al-Waqi'ah ila waqatil waqi'ah. Laisa liwaqatiha kadzibah. Baca minimal 3 ayat. Ya, 3 ayat. Tapi ada ulama mengatakan, emang di sini ada khilaf ya antara ulama fikih. Ada yang mengatakan yang afdol itu baca surat sempurna. Yang afdol ya, ada membaca surat sempurna walaupun pendek. Misalnya surat Al-Kautsar, cuman 3 ayat, atau membaca surat Al-Ikhlas. Itu pendek tapi lebih sempurna daripada membaca ayat sepotong. Artinya ayat sepotong hanya surat sepotong. Misalnya membaca surat Al-Waqi'ah cuman 5 ayat atau cuman 10 ayat, dibanding membaca Al-Ikhlas sempurna dari ayat pertama sampai ayat terakhir, itu masih lebih afdal membaca surat Al-Ikhlas karena sempurna suratnya yang dibaca. Walaupun di sini ada perbedaan. Ada juga memang ulama yang mengatakan kalau sepotong suratnya itu lebih banyak ayatnya, lebih banyak hurufnya, itu lebih afdol. Ya ala kulli hal kita boleh yang mana saja. Ya, tapi minimal tadi kalau mau baca bukan surat sempurna, hanya sepotong surat, misalnya mengambil dari ayat surat Al-Baqarah, Al-Imran dan lain sebagainya, maka diusahakan minimnya jangan kurang dari 3 ayat. Ya, diusahakan jangan sampai kurang dari 3 ayat. Jadi termasuk kesunahan di dalam sholat adalah membaca surat setelah Fatihah di 2 rakaat pertama bagi imam atau ketika sholat sendiri. Ya, sholat apa saja, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Di 2 rakaat pertama, ya, di 2 rakaat pertama. Kalau cuma 2 rakaat, ya udah habis Fatihah baca surat, ya, 2 rakaat. Atau 2 rakaat kayak tarawih, sama, ya, 2 rakaat. Ini seumpama lebih dari 2 rakaat sekali niat, kayak zuhur, ya, 5 waktu. Nah, tapi kalau misalnya kayak sholatnya 20 rakaat atau sholat tarawih, 2 rakaat, ya itu 2 rakaat tetap baca surat, disunahkan baca surat. Ya. Tapi tidak bagi makmum seperti dalam Fathul Mu'in jelas, ya. Dalam kitab Fathul Mu'in juga ada keterangan demikian. Jadi bagi si makmum itu tidak sunnah membaca surat, ya. Makmum tidak sunnah membaca surat. Surat ini bukan Fatihah ya, awas jangan salah paham. Ada yang salah paham. Surat di sini maksudnya surat selain Fatihah. Adapun Fatihah, kemarin kita sudah bahas dalam mazhab Syafi'i, membaca Fatihah itu wajib bagi imam, wajib bagi makmum, dan wajib bagi orang yang sholat sendiri. Ya, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, baca Fatihah wajib bagi siapapun kecuali di masalah masbuk nanti. Ya, di masalah masbuk. Tapi selain daripada masbuk, baik itu imam ataupun makmum harus membaca Fatihah. Harus membaca Fatihah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, termasuk daripada kemakruhan yang ada di dalam sholat adalah tarku takbiratil intiqalat. Meninggalkan takbiratul intiqalat, tidak membaca takbir intiqal. Takbir intiqal itu apa? Takbir intiqal itu adalah membaca takbir dari perpindahan rukun yang satu ke yang lainnya. Jadi kalau misalnya mau ruku kan kita takbir Allahu Akbar. Dari rukun i'tidal kita Sami Allahu liman hamidah. Dari i'tidal ke sujud kita takbir lagi Allahu Akbar. Mau duduk takbir lagi Allahu Akbar. Mau sujud yang kedua takbir lagi Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul intiqal. Hukum membacanya sunnah.
tidak membacanya makruh. Jadi ini berlaku baik bagi imam, makmum atau munfarid. Bagi seorang imam, seorang makmum atau yang sholat sendiri, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sunnah membaca takbiratul intiqal, ya, perpindahan dari rukun satu dan yang lainnya menuju rukun yang lainnya itu dengan bertakbir Allahu Akbar, khusus di dalam ruku ke i'tidal itu sami Allah, ya, tasmi sami Allahu liman hamidah. Sisanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan diam. Mentang-mentang jadi imam ngucapin Allahu Akbar, dia ikut ruku. Sami Allahu liman hamidah, dia ikut i'tidal. Sah ya, memang sah. Kalau tidak ngebaca takbiratul intiqal, ya, takbiratul perpindahan rukun fi'li, ya, takbir perpindahan rukun fi'li, sah enggak sholatnya? Sah. Sah enggak kalau berjamaah? Sah. Cuman sudah melakukan kemakruhan, ya. Nah, itu mengurangi kesempurnaan sholat, ya. Mengurangi kesempurnaan dari sholat. Nah, ini kita sama-sama membaca mutola'ah agar mudah-mudahan harapannya sholat kita semakin baik, semakin sempurna dan berkualitasnya. Dan ini juga sebagai satu jalan insya Allah agar sholat kita lebih khusyuk, sholat kita lebih khudur, ya. Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, tarku azkarir ruku wal i'tidal was sujud wal julus baina sajdatain. Ini makruh, ya. Tarku azkarir ruku, meninggalkan zikir yang ada di dalam ruku, zikir yang ada di dalam i'tidal, zikir yang ada di dalam sujud, zikir yang ada di antara duduk, di antara dua sujud. Itu kan ada zikir-zikirnya semua, kita hafal. Itu sunnah dibaca. Enggak ngebaca, makruh. Ya, sholatnya akhirnya kurang sempurna. Jadi makruh, karena melakukan kemakruhan dan meninggalkan sunnah. Mengerjakan kemakruhan dan meninggalkan sunnah. Jadi zikir-zikir yang kuda kita hafal itu dibaca. Misalnya ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mau baca 3 kali, minimnya 3 kali. Mau baca sempurna, panjang, Allahumma laka roka'tu, dan seterusnya. Tapi minimal tadi 3. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ditambahin kalau bisa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du, atau sebagaimana riwayat yang dilakukan sahabat. Kemarin juga disampaikan oleh dalam kajian bersama Habib Abdurrahman Segaf kalau nggak salah. Yang kita udah play kajian kitab Nasoih kalau nggak salah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat, ya, ketika sami Allahu liman hamidah, ada sahabat membaca zikir Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Udah beres sholat ditanya, siapa ini tadi yang baca? Siapa yang baca? Nggak diajarin Nabi kok baca itu. Kalau nggak salah beliau waktu itu ngebahas masalah bid'ah, ya. Membahas masalah bid'ah. Ini nggak diajarin kok, ujuk-ujuk ngebaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Akhirnya ada satu sahabat ngaku, saya yang baca. Ternyata dia membaca tadi itu, malaikat berebut nyatet kebaikannya. Masya Allah, ya, berbondong-bondong, luar biasa. Ya, itu permasalahan yang udah dijelaskan, ya, mengenai tentang bid'ah. Insya Allah sudah jelas, sudah sorry, ya. Nggak perlu kita memusingkan urusan bid'ah, ya. Jadi udah panjang lah lebar, ya, nggak usah disampaikan di kajian ini. Ya, intinya begitu. Kita harus pahami dulu bid'ah yang dolalah, yang pelakunya diponis penghuni neraka, itu bid'ah yang seperti apa, itu intinya.
Jadi itu yang perlu dikaji, jangan ujug-ujug nggak ada di zaman Nabi bid'ah. Oh, nggak ada di zaman sahabat bid'ah. Emang arti bid'ah apa? Itu yang perlu ditelaah. Bagaimana para sahabat mengartikan bid'ah? Bagaimana para tabi'in, para ahli ilmu mengartikan bid'ah? Sehingga kan kita sudah populer, sering kita dengarkan. Di antaranya adalah pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan nikmatul bid'ah hadi. Sebaik-baiknya bid'ah ini. Loh, kok Sayyidina Umar berani mengatakan sebaik-baiknya bid'ah ini? Sedangkan Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Kok Sayyidina Umar berani mengatakan sebaik-baiknya bid'ah ini? Sayyidina Umar faham bid'ah yang dimaksud Nabi bukanlah bid'ah yang sekarang sedang dilakukan. Bid'ah yang dimaksud Nabi yang pelakunya bakalan masuk neraka, bukan bid'ah yang Sayyidina Umar lakukan. Nah itu, makanya perlu dikaji lagi makna daripada bid'ah. Sehingga nanti tidak gampang memponis ketika, wah kamu melakukan perkumpulan, yang perkumpulan kamu tidak ada di zaman Nabi, kamu melakukan bid'ah. Tidak begitu nantinya, ya. Jadinya bukan begitu. Perlu dikaji lagi, jangan gampang, jangan sembarangan, ya. Kudu hati-hati. Memponis yang selain daripadanya penghuni neraka. Ya Allah, ini terlalu ceroboh, ya, terlalu ceroboh. Perlu dikaji lagi. Seperti yang rame kemarin, termasuk yasinan malam Jumat nggak boleh, ya. Karena apa? Karena Nabi tidak mengajarkan yasinan di malam Jumat, walaupun itu baca Quran katanya. Masya Allah, liar jadinya. Akhirnya kalau seperti itu semuanya kena. Nabi bikin nggak rutinan hari Minggu kajian? Setiap hari Minggu. Dan mereka juga kan mengadakan, orang-orang mereka, kita sebut saja Wahabi misalnya. Mereka juga melakukan misalnya kajian, ada setiap malam Sabtu misalnya, mengkhususkan malam Sabtu untuk ngaji. Lah, Nabi Sallallahu, kalau kita mau bahas bid'ah ya secara fair, Nabi pernah nggak mengkhususkan waktu malam Sabtu dibuat ngaji? Kan enggak. Berarti mengkhususkan ini bid'ah, mengkhususkan tolab malam Sabtu, atau yang mengkhususkan tolab malam Ahad, atau yang mengkhususkan tolab di Senin pagi misalnya. Ini kan berarti sesuatu yang mengada-ngada, mengkhususkan, perlu dalil. Nah itu, akal-akalnya kita tinggal balikin aja begitu. Jadi katanya nggak boleh. Ini dalilnya umum, baca Quran, itu afdol ibadah, afdolu ibadati ummati tilawatul Quran dalilnya. Ngaji ada nggak dalilnya? Ada. Waktunya bebas, mau ngaji habis asar, mau ngaji malam Minggu, malam Ahad, malam Senin, atau misalnya sebulan sekali. Kewajiban kita adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Adapun waktunya bebas, ya. Zikir sama, ini zikir, doa. Sampai kemarin ada yang sampai doa habis sholat itu nggak ada dalilnya. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang kita diem salah, ya. Ngomong juga kadang-kadang, ya Allah, katanya doa itu harusnya di dalam sholat. Habis sholat mah udah ketinggalan zaman. Udah kelewat, nggak ada dalilnya, pusing jadinya. Nah ini kita PR buat kita di akhir zaman ini, buat anak-anak kita, ya, buat anak-anak kita jangan sampai ntar salah pilih tempat ngaji, salah pilih tempat untuk dia belajar. Akhirnya yang terjadi, pulang habis belajar, semua orang disalahkan. Dia yang penghuni surga itu, yang punya kunci pintu surga. Nauzubillah, ya. Menuduh yang selainnya sesat, ahli bid'ah, calon penghuni neraka. Ya Allah, nauzubillahi min zalik. Nah, jadi arahnya ke situ. Itu kajian aswaja, ya. Kita sekarang kajian fikih. Khair insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dengannya semakin baik ibadah kita, ilmu yang dengannya diangkat harkat derajat kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Baik. Satu poin lagi, ya, masih banyak. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi poin yang tadi, termasuk kemakruhan di dalam sholat adalah tidak membaca zikir-zikir yang ada di dalam sholat.
seperti zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud, duduk di antara dua sujud, itu ketika tidak dibaca makruh, ya, ketika tidak dibaca makruh. Kemudian yang selanjutnya tarku doa fi tasyahudil akhir, tidak membaca doa di tasyahud akhir. Kalau kemarin kita udah bahas itu di tasyahud awal nggak boleh dipanjang-panjangin, makruh. Tapi kalau di tasyahud akhir, ya di tasyahud akhir kita disunahkan membaca doa-doa yang banyak itu. Tidak membaca doa-doa di dalam tasyahud itu hukumnya makruh. Banyak. Kemarin udah dicontohkan apa? Misalnya sampai sholat Ibrahimiyah, kemudian sampai fil alamina innaka hamidum majid, kemudian ada doa-doanya. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Buat yang belum tahu doanya, bisa banyaklah sekarang bisa di searching atau nanti bisa kita buatkan teksnya, mudah-mudahan kita posting, mudah-mudahan ya. Tapi banyaklah kalau kita mau mencari mah untuk menghafal ini. Allahumma ighfir lima qaddamtu. Ini doa-doa yang bagus sekali. Wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lan wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Kemudian juga membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu diantaranya. Itu tidak membaca doa-doa di dalam tasyahud yang udah ada, yang udah warid, maka itu makruh. Tapi gimana? Saya belum tahu ini doa-doanya, saya belum hafal. Bisa dicari tahu, bisa diapalin, dah gampang, ditempelin aja di depan atau ditaruh di mana. Setiap sholat dibaca seminggu juga hafal. Itu gampang ya. Kalau niat mah gampang, banyak jarak, banyak jalan. Kayak seperti doa-doa yang ada di dalam wudhu. Seperti doa-doa yang ada di dalam wudhu, banyak itu. Orang ya memang itu sunnah. Cuman isinya penting, doanya itu penting. Kayak ketika misalnya membasuh tangan kanan, kan doanya apa? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah buku catatan amalku nanti menggunakan dengan tangan kanan. Nanti kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kan ada tugas malaikat nyatet. Hari ini ngapain, menit sekian ngapain. Amal soleh dicatat, kejelekan dicatat. Nanti di akhirat, catatan-catatan seumur hidup kita yang udah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, ada catatannya. Nah, kalau ketika kita nerima catatan itu dari tangan kanan, termasuk orang yang selamat. Tapi kalau misalnya nerima catatan nanti menggunakan tangan kiri atau dari belakang, berarti dia sedang diborgol, sedang dibelenggu, maka itu termasuk orang-orang yang celaka. Nauzubillahi min zalik. Jadi doa, tiap wudu doa. Tiap wudu berapa kali kita wudu setiap hari? Minimnya 5 kali. Belum kalau mau ditambah duha, ditambah isyraq, ditambah tahajud, ditambah sholat yang lainnya. Berapa kali itu? Setiap wudu doa, ya Allah berilah nanti catatan lewat tangan kanan. Jangan beri lewat tangan kiri ketika membasuh tangan kiri. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, itu mudah-mudahan dibaca. Itu saya sering menyampaikan, kalau emang nggak hafal, cari catatannya, minta catatannya, ditulis, ditempel di keran. Tapi bukan di dalam kamar mandi. Biasanya keran kan ada di dapur atau ada di majelis, ada di tempat wudhu, ditempel. Seminggu kalau dibaca, hafal. Pasti. Seminggu kalau dibaca, nggak diapalin, cuma dibaca kalau unggal wudhu, bakalan hafal. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insan Allah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini perjumpaan kita dalam program Panji Duha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung kita membaca pertanyaan yang ada di sini yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mau bertanya, penjelasan yang kemarin kenapa sholat siang
tidak bersuara. Sebetulnya bukan tidak bersuara ya kemarin. Awas jangan salah paham. Yang kemarin memang dijelaskan bahwasanya termasuk kemakruhan itu adalah menjaharkan bacaan di sholat sir seperti zuhur asar dan sebaliknya mensirkan di sholat jahar. Jadi sholat zuhur asar bacanya kenceng itu makruh. Sholat isya maghrib subuh bacanya pelan itu makruh. Jadi sebetulnya bukan tidak disuarakan ya, tapi disirkan tetap ada suaranya. Karena termasuk syarat rukun qauli. Syarat rukun qauli adalah an yusmi'an nafsah. Kemarin sudah dijelaskan, harus dia mendengar. Jadi kita dalam membaca Fatihah misalnya, harus memperdengarkan bacaan kita kepada diri kita sendiri. Artinya kuping kita ngedengar. Kalau kuping kita nggak ngedengar dalam keadaan normal ya, lain cerita kalau misalnya ada kita kupingnya udah kurang baik. Itu lain cerita. Tapi kalau misalnya kuping kita dalam keadaan normal, minimal kuping kita ngedenger. Nggak cukup, artinya nggak cukup hanya dengan gerak-gerak bibir. Apalagi baca di dalam hati. Kemarin ada. Pas ada ngimamin di satu masjid, biasa termasuk di antara kesunahan imam, setelah udah beres salam, miring ke jamaah, menjadikan bagian kanannya ini ke jamaah. Nah pas ngelihat ada satu jamaah masbuk, dia berdiri, mulutnya mingkem. Mulutnya mingkem, tiba-tiba ruku. Berarti ini orang bacanya di dalam hati. Berarti ini orang bacanya di dalam hati. Nah ini makanya yang sering disampaikan, sering diingatkan, perlu di masjid-masjid, di musola-musola mengadakan rutinan kajian fikih misalnya buat ibadah sehari-hari. Ya, di masjid-masjid buat yang belum ada rutinan silahkan ada. Hadirkan, adakan misalnya kajian kitab Safinah, nanti buka tanya jawab seminggu sekali misalnya, jangan sebulan sekali kelamaan, seminggu sekali. Kalau perlu bantuan kami siap. Ya jangan mikirin yang lain-lain. Oh Pak Ustadz, di masjid saya, di musola saya belum ada rutinan. Saya mau ada rutinan yang Pak Ustadz sudah sampaikan kajian fikih. Silahkan, kami siap bantu. Nanti tinggal mengondisikan jadwalnya, ya mau di malam apa, apakah kita bisa ataukah enggak, atau kita kosongnya di setiap malam Sabtu misalnya, setiap malam Kemis, tiap minggu misalnya. Silahkan ba'da maghrib ya, ba'da maghrib sampai menunggu isya. Silahkan dikondisikan harus ya. Kalau misalnya di antara kita, misalnya di masjid tempat kita belum ada rutinan kajian-kajiannya, insya Allah kalau perlu bantuan kita dalam hal ini, kita bakalan siap hadir ya untuk syiar, untuk dakwah ada di sana. Silakan untuk konfirmasi aja ke kami ya. Khair insya Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Banyak harapan, banyak hajat kita ya. Yang sedang usaha semoga usahanya dilancarkan, diberkahkan. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan. Yang sedang mencari jodoh dipertemukan jodoh, pendamping yang soleh, yang solehah. Yang belum punya anak mudah-mudahan segera diberi anak, anak yang soleh, anak yang solehah. Yang sedang mencari usaha mudah-mudahan dibukakan jalan usaha yang barokah. Yang tidak melupakan ibadah, tidak melalaikan ibadah. Dan dengan niat-niat yang banyak, dengan hajat-hajat yang banyak, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hadirkan niat-niat tersebut, hajat-hajat tersebut ala hadhihin niyat wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة ونور الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.